faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, Ruben terima kasih sudah hadir. Kali ini adalah hari pertama atau pertama kali semenjak masjid ini berdiri, kita sama-sama menjalankan ibadah sholat Idul Fitri yang Alhamdulillah bisa dipadati juga oleh keluarga, kerabat, guru-guru, tetangga sekitar. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila mungkin ada penyampaian hari ini atau penerimaan hari ini gitu karena minim pengalaman Ustaz. Tapi insya Allah masjid ini bisa membawa keberkahan sendiri untuk masyarakat sekitar, bermanfaat, dan saya berharap masjid ini bisa menjadi masjid yang makmur, dicintai, dan melahirkan calon-calon ulama, penghafal Quran yang akan keluar dari masjid ini. Jadi Ustadz, wilayah ini ada rumah tahfiz, Duratul Quran, kurang lebih ada 150 santri dari TK sampai insya Allah SMA, dan saya berharap bahwa yang ada di sini semuanya insya Allah adalah anak-anak yang punya prestasi, anak-anak pilihan Allah yang di sini bukan hanya sekedar tinggal tempat penampungan, tapi mereka memang anak-anak yang ingin dan mempunyai semangat untuk belajar agama Islam lebih giat lagi. Ustaz pertama kali kesini gimana bisa? Alhamdulillah teman-teman, saya takjub sekali, Masya Allah. Ini Duratul Quran. Saya sempat lihat di Instagramnya Bang Igun, Masya Allah. Dan sesuai juga, Masya Allah, saya terkesan sekali dengan suasananya, nyaman sekali, Masya Allah. Dan sound systemnya. Dan tadi saya imam, ya saya khatib, Masya Allah, sound systemnya bagus banget. Sangat mendukung ya, karena memang mohon maaf Bang Igun, ini mungkin bisa disampaikan, saya sampaikan juga pada kesempatan hari ini. Teman-teman yang punya masjid ya, mungkin penting memperbaiki interior bagus ya, tapi sesungguhnya yang paling penting dari esensi masjid itu juga adalah sound systemnya, karena ceramah imam itu berpengaruh banget sama sound system. Jadi terima kasih Bang Igun sudah undang di tempat ini, dan saya terkesan sekali bisa hadir ya. Jadi kita bahas juga tentang hidayah, tentang bagaimana insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan masjid ini melahirkan sesuai dengan niatnya penghafalan Quran yang kemudian hari bukan hanya menjadi orang-orang yang terkenal di dunia, tetapi juga nanti menjadi pemberi syafaat kita di akhirat. Karena sesungguhnya penghafal Quran itu, anak yatim itu, orang-orang yang kita kasihani itu, mereka lah nanti yang akan narik tangan kita, menarik tangan kita sehingga kita tidak terkena api neraka dan masukkan kita ke surga. Ada hadis Nabi, saya tutup dengan ini, kata Nabi SAW, saya dan pengasih anak yatim itu seperti ini dekat jadi surga. Jadi orang yang selalu mengasihi anak yatim, menghafal Quran, itu nanti dekat, sangat dekat di surga Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk terus peduli kepada mereka, karena mereka lah yang nanti akan menolong kita, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nah, harus ngomong, gantian. Gimana tahun lalu kan kita sholat nih, tahun lalu kan lo launching, ya kan, musik Islam. Tahun ini alhamdulillah kita bisa sholat di masjid kita. Gimana Ya, saya percaya takdir ya Ustaz. Betul. Kita mau menghindari dari dia, kita sholat lagi sama dia di sekarang. Jadi ya senang gitu, karena bisa kembali dikasih kesempatan lagi untuk bisa bertemu di Idul Fitri ini. Mudah-mudahan masih bisa terus ke depannya di Idul Fitri berikutnya, dan dia bangga lah, ya nggak kepikiran gitu ya. Jadi dia tadi nanya, kepikiran kalau tiba-tiba di Idul Fitri ini kita dia udah punya masjid, ya nggak kepikiran lah. Ya. Aku bilang sama Ruben tahun depan gue sholat di masjid lu ya. Insya Allah, amin, 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 ya Allah, amin. Ya pokoknya udah, kalau gua dari sendiri, udah sendiri aja, kalau enggak ya kan, kalau ada di beban terus dia ngomel aja seneng gitu, maksudnya ya di Idul Fitri ini masih bersama sahabat dan bertemu dengan banyak orang. Diajak Kak Igun untuk kesini, sholat di sini dan dia meminta, terus akhirnya aku kesini, dan
Dan memang ya baru dari sini kan baru muter ke tempat-tempat saudara gitu. Jadinya sama Igun kebagian bisa sholat id bareng. Terus habis itu ya sesuai dengan dia akan memperbaiki tahun ini, akan ngasih makan ketupat dan katanya di sini tahun kemarin kan gak ada ketupatnya kan, makan pempek. Tahun ini katanya ada ketupatnya. Masya Allah. Jadi dia mau menepati janji dari tahun kemarin ya. Masya Gitu Allah. aja. Masya Allah. Kak Igun tadi terlihat dari jam 5 kurang udah hadir di sini. Itu mau Allah. mempersiapkan Ya kan, Masya Allah. ya kan namanya rumah sendiri. Iya, Kita iya. kan harus menyambut tamu yang hadir, memastikan segala sesuatunya itu sesuai dengan Masya Allah. rencana, ya kan. Allah. Lagi pula masjid ini kan belum punya pegawai yang banyak, gitu kan. Dan ya memang harus dikontrol gitu. Jadi alhamdulillah tadi kita jam 4 udah ada di sini, kita bisa subuh bareng dulu, ya kan. Jadi ya karena aku tuh orangnya termasuk detail ya gitu kan, bikin alur perempuannya lewat mana, gitu kan. Masya Allah. Jadi kan perempuannya posisinya di atas, Di atas, kan. betul. Terus tempat duduknya memang udah diatur semuanya gitu. Allah. Jadi ya kalau segala sesuatunya rapi kan memang seneng ya gitu, dan memberikan kenyamanan di dalam sebuah pelayanan tuh buat aku senengnya tuh beda ya gitu. Dibandingin kayak ribet gitu kan nggak enak gitu. Tapi kalau tadi bisa nyambut, bisa kenalan sama tetangga juga itu kan, karena kita kan mau nggak mau kita hidup itu kan bertetangga gitu kan. Dan ini Ramadan ini adalah salah satu momen silaturahmi, bisa kenal sama tetangga, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping gitu kan. Dan kita juga harus bisa menghargai keputusan berhari raya, bahwa ada tetangga-tetangga juga yang sudah berhari raya kemarin, gitu kan. Jadi memang kalau di wilayah ini, wilayah masjid ini memang sudah terbagi, Ustaz. Oh, baik. Jadi ada yang memang sudah berhari raya kemarin dan berhari raya hari ini. Jadi kita harus kita harus bisa bertoleransi bahwa Islam itu indah, ya kan. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan. Enggak kan tadi sudah diarahkan ya sama Pak Ustaz. Jadi makin mudah lagi dan jadi makin lebih tahu lagi. Dan Masya Allah. sebelumnya udah dijelaskan. Masya Allah. Masya Allah. Oh, kebaikan itu bisa kan menular pasti ya. Ya sami doana ya Ustadz ya yang mau mendengar. Kepikir gak sih pujian juga? Iyalah. Sama bangun masjid sendiri gitu. Iya. Ya, saya lagi mau ngajak Ruben, saya insya Allah bersama dengan Cinta Quran Foundation, Ya, kita mau buat 99 masjid di tahun Allahu ini, Akbar, Allahu dari Akbar. Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar. Jadi masjidnya itu nanti kita buat dengan harga yang insya Allah terjangkau. Masya Allah. Jadi nanti Ruben bisa pilih mau masjidnya ada di mana. Masya Allah. Jadi nanti masjidnya itu ada 99 dengan Masya Allah. nama-nama indahnya Allah dari Masya Sabang, Allah. ya dari Sabang sampai Masya Merauke. Allah. Jadi kita bukan bangun masjid dari awal, tapi kita memugar, merenovasi masjid yang ternyata di daerah, di tempat-tempat pelosok itu banyak masjid-masjid yang tidak terawat kondisinya gitu. Karena ya karena satu kondisi ya, itu Betul. pasti akan banyak. Makanya saya untuk masjid ini dari awal saya banyak peraturan tuh Ya, buat betul. marbotnya, buat Betul. ribet ya. Betul. Pokoknya mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti Betul. begini. Karena saya Urus pengennya rumah Allah juga. betul, karena saya pengennya bahwa masjid ini bisa hidup ratusan tahun ke depan. Amin, amin, betul. Jadi nggak mau ada ngeliat bocor sedikit, nggak mau sumpek, nggak mau apek, nggak mau karpetnya bau. Betul. Jadi benar-benar harus terjaga gitu. Jadi makanya aku bilang sama marbot aku, lo sama gue tahan-tahan ya, kalau gue orangnya ribet. Jadi ngomong dari awal. Siap, ya betul, kan? betul. Dan macam-macam. Aku bilang di masjid ini macam-macam. Mulai ada Masya pohon empel, ada pohon di depan gitu. Jadi kalau sampai nih pohon mati, lo yang ditanggung deh akibatnya. Jadi makanya semuanya yang ada yang kelihatan mesti dijaga. Iya, iya, iya. Jadi walaupun Pak Ustadz masjid ini belum 100%, Betul. kita pagarnya belum jadi. Terus di sebelah kanan ini aku bikin dapur, Oh, dapur. sama tempat makan buat anak-anak. Masya Karena Allah. kemarin di bangunan yang lama itu nggak ada tempat makan, jadi anak-anak makannya di lantai. Lantai. Jadi insya Allah udah ada kantin, Masya ada Allah. dapur proper karena masaknya kan jumlahnya banyak. Betul. Nah kalau di atas ini adalah tempat belajar
santri perempuan nantinya di atas Allah, yang Masya belajar. Allah. Jadi santri lakinya ada di Di bawah. bawah. Masya Allah. Nanti di atas itu juga ada perpustakaan Allah sama Akbar. ada ruang guru. Masya Jadi Allah. ya insya Allah anak-anakku di sini bisa belajar aman, nyaman, Amin. ya kan. Jadi dengan fasilitas yang sudah kita bangun karena Allah pastinya, jadi mereka yang ada di sini juga udah tinggal belajar. Tinggal belajar. Udah nggak usah mikirin Yang kapan lain-lain, kita kan? makan, kapan kita Betul. segala macam, semuanya udah Betul. disiapin. Jadi insya Allah ya udah tinggal belajarnya aja dibagusin. Masya Allah, Masya Allah. Kak Ivan, ini kan konsisten nih karena Allah sekali lagi tadi kan dibilang. Ngerasa gak sih bahwa segala sesuatu itu dimudahkan? Masya Allah. Ya saya selalu cerita bahwa saya kembali ke Allah dengan kondisi yang baik-baik saja. Bukan kondisi sakit hati, bukan kondisi kecewa, bukan kondisi sedih. Gitu. Jadi saya bersyukur bahwa Allah memberikan jalan yang nikmat buat saya. Gitu. Jadi saya nggak perlu dikasih Allah jatuh dulu baru pulang. Ya. Gitu. Tapi Allah mengembalikan saya dalam kondisi saya yang masih muda, masih sehat, masih kuat. Gitu. Jadi ya itu harus disyukuri gitu karena itu satu nikmat Allah yang lebih dari apa yang kita punya. Gitu, lebih dari harta, lebih dari apapun gitu. Itu namanya nikmat hidayah. Ya, dan masjid ini dibangun juga dari rezeki yang nggak diduga gitu. Allah. Jadi masjid ini harusnya jadinya 1 tahun, tapi kita kayaknya 8 bulan masjid ini udah jadi. Gitu. Jadi alhamdulillah dikasih rapi, dikasih kokoh, dikasih ya kesempurnaan hanya milik Allah ya Ustaz. Betul, Tapi betul. maksudnya untuk bisa jadi, untuk bisa kita rasain senikmat ini sih buat aku udah lebih dari Luar cukup. biasa, Masya Allah. Kok Ruben? Iya. Pasti sama dia. Habis lebarannya gimana waktu itu? Ngapain aja tuh? Ya kita yang penting kita kelarin dulu perut dia deh. Ya kan. Habis itu dia mau keliling ke keluarganya terserah, yang penting nggak ada utang ya. Yang penting perut dia udah damai gitu. Ya bisa. Oke, teman-teman terima Ya, kasih. teman-teman ya, sehat selalu ya. Kak Ruben, dekat sama Kak Igun, titik baliknya apa sih yang satu yang dilihat dari Kak Igun? Perubahan yang sangat luar biasanya ya, mau kebaikan pastinya. Ya perubahan dari Igun kan nggak usah saya jelaskan, semua juga udah bisa melihat ya. Jadi dari uploadan dan postingan aja udah berbeda gitu. Dan itu memang Igun itu ya dia jujur. Apa yang lagi dia rasakan ya itu yang dia tulis. Gitu. Apa yang dia itu ya itu yang dia upload. Nah kalau suasana yang dia lagi rasakan sekarang ini, bagaimana dia bisa berbagi semua, berbagi ya baik setiap cerita kan pasti, baik setiap kita itu pasti punya ceritanya masing-masing gitu ya. Tapi minimal banyak hal positif yang bisa kita ambil dari amal yang beliau lakukan, itu justru bisa menjadi contoh, malah menjadi penyemangat untuk kita yang belum bisa melakukan gitu. Jadi kan kita doa dulu ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal kebaikan yang sama. Tapi mungkin karena saya public figure ya, jadi media itu kan selalu ada. Tapi aku yakin di luar sana juga banyak orang-orang yang lebih dari kita yang Ya, betul. Karena mereka bukan public figure, Tidak jadi terliput. tidak terliput. Gitu. Tapi masya Allahnya, kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena pembangunan masjid ini pun tidak luput dari para donatur. Allahu alam siapapun orangnya. Bahkan Ustaz, ini di pembangunan masjid ini ada orang jamaah yang setiap hari itu konsisten transfer Rp1.000 ada. Konsisten. Rp1.000. Rp1.000. Ada yang Rp5.000 konsisten. Ada yang Rp10.000 konsisten. Ada yang 10 juta setiap bulan konsisten. Jadi segala macam bentuk bisa kita bayangin ya, beraneka ragam bentuk ciptaan Allah yang peduli Ya Allah. sama rumah Allah itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita cek di mutasi kadang melihat gini, oh ternyata memang sedekah itu harus konsisten. Nah, dan berapapun nilai sedekah buat aku itu semua harus diapresiasi karena setiap orang punya kemampuan yang beda-beda, tapi istiqomahnya itu yang mahal. Betul. Orang punya sekaya apapun kalau dia nggak punya keinginan dan kemauan juga nggak akan bisa keluar. Betul. Dan itu menjadi amalan yang paling dicintai Allah. Rutin walaupun sedikit. Ya, kata Nabi, rutin walaupun sedikit. Konsistennya itu mahal. Aku mungkin terakhir nggak titik baliknya Ruben juga sudah pasti. Sekarang ini Nanya balik. ngeliatnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau Ruben ini kan memang
Ruben sama saya itu sosok yang harus ditemani, karena ya mungkin hampir semua manusia ya, semua manusia pasti ada on off-nya ya. Ustadz pun kadang ada on off. Betul. Tapi bagaimana caranya kita ibadah itu sudah kita jadikan sebuah rutinitas. Jadi kalau kita tidak melakukan, pasti rasanya jadi ke badan nggak enak, gitu kan. Jadi ya insya Allah semakin kita ngerti ibadah, jadi semakin kita punya rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas apabila kita tidak melakukan ibadah tersebut. Terima kasih.